dan ini sangat signifikan sekali ternyata, dan ini terwujud ya. Dan saya mulai menjadi kodim penanganan pelanggaran itu dimulai dari saya di Ketua Panwas Kota Jakarta Barat, dan divisi itu ya saya ambil sampai kemudian saya menjadi koordinator penanganan pelanggaran di Bawaslu DKI. Itu saya mengambil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pada program Bonsai Ngobrol Santai, yaitu program Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur yang sudah berjalan, ini sudah seri ke-15. Pada seri kali ini kita akan ngobrol seputaran pemilu dengan narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, yaitu Bapak Wadi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, Bapak Wadi ini merupakan koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman dan kiprahnya di bidang pemiluan itu sudah tidak diragukan lagi. Itu sudah mulai 2012 ya, Bang? 2013 sudah mulai berkiprah di Bawaslu Kota Jakarta Barat waktu itu ya, sebagai Panwaslu ya. Kemudian sampai saat ini beliau menjabat sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sudah hadir di depan kita beliau. Nah, kemudian berikutnya kira-kira nih, Bang, kapan mulai Abang itu masuk sebagai pengawas pemilu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Izin saya buka masker ya. Saya sekedar informasi, pertama saya ucapkan terima kasih Bonsai sudah bisa memberi waktu untuk saya terkait masalah karir saya. Informasi bahwa saya itu 2013 mengikuti proses seleksi pengawas pemilu. Pada saat itu mungkin masih ad hoc ya, Panwas, belum atas nama kelembagaan yang tetap pada saat itu untuk pemilu 2014, yaitu pemilu Pilpres dan Pileg pada penyelenggaraan 2014. Jadi saya mulai berkarir di dunia pengawasan itu pada 2013 untuk pemilu 2014, dan kemudian selanjutnya saya mengikuti proses seleksi untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada pemilu pilkada di 2014. Dan kesempatan ini saya diberi uang dan diberi waktu ya untuk mendapat amanah menjadi pengawas pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran ya sekarang ya. Kira itu. Baik, Bang. Berikutnya, hal yang paling berkesan saat Abang menjadi pengawas pemilu kira-kira dari 2013 sampai hari ini itu kira-kira apa, Bang? Mungkin bisa diceritakan. Ya, selama menjadi pengawas pemilu di 2013 ya, sampai perkembangan pada saat ini ada kesan-kesan, karena memang dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban ini kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Tentunya pastinya ada pesan, kemudian ada kesan-kesan yang pada saat menjalankan tugas di lapangan ini banyak kesan yang luar biasa. Ya, pastinya kesan ini pada saat kita turun ke lapangan banyak satu persoalan-persoalan terhadap tanggung jawab kita sebagai pengawas pemilu. Nah, kaitannya dengan kesan yang sangat berkesan ya ketika di 2017 ya, pada saat saya menangani adanya dugaan penanganan pelanggaran pada pemilihan gubernur pada saat itu,
Ya kami memang melakukan proses pengawasan. Bawaslu itu kan kita mengenal istilah pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dicegah, awasi, dan tindak. Nah, pada saat proses melakukan pengawasan, adanya laporan masyarakat ya terkait adanya dugaan pelanggaran di Jakarta Barat. Pada saat itu saya mendapat adanya laporan terkait ada warga yang kemudian menerima sembako, dan kita turun ke lapangan ya untuk menyita sembako di Kalideres. Pada saat itu ada 6 truk yang kita sita, dan kemudian di Kebon Jeruk ada 3 truk, sampai kemudian ada di Palmerah 3 truk. Nah, penyitaan itu adalah satu kesan yang luar biasa karena kita turun ke lapangan ya untuk memastikan menelusuri setelah informasi awal adanya informasi awal laporan masyarakat terkait adanya pembagian sembako di hari ke-6 pada saat itu. Kesan yang luar biasa pada saat itu pengawas pemilu ya di Jakarta Barat untuk ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Baik, mungkin selama menjadi pengawas pemilu itu saya sempat buka profil CV abang itu, banyak sekali saya lihat dapat penghargaan gitu. Nah, kira-kira itu penghargaan apa saja yang sudah abang dapatkan? Ya, 2017 ya saya kebetulan sebagai Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat ya, dan divisi pada saat itu masih sebagai divisi penanganan pelanggaran. Beda pada saat saya di 2014 para Pilpres, divisi saya waktu SD. Nah, ketika kesempatan saya mendapatkan divisi Kodim penanganan pelanggaran, kemudian ada beberapa kasus-kasus yang kemudian saya tangani, termasuk kita mengundang mengklarifikasi wali kota sendiri ya. Nah, karena kan di Jakarta ini wali kota itu tidak dipilih oleh masyarakat ya langsung, tetapi mereka diberi mandat oleh gubernur untuk menjalankan tugas ya sebagai wali kota di beberapa wilayah. Dan kebetulan saat itu tahapan pemilihan sudah berjalan, adanya kampanye dilakukan oleh incumbent pada saat itu, dan kemudian Pak Wali Kota menghadiri kegiatan kampanye di wilayah Kota Jakarta Barat, dan informasi masyarakat terkait adanya netralitas penyelenggaraan pemilu, netralitas ASN ya. Laporan itu disampaikan ke kita, nah, kita mengklarifikasi ASN-nya dan mengklarifikasi juga incumbent-nya pada saat itu. Kita klarifikasi informasi-informasi yang setelah dilakukan proses pengkajian ya, nah, apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kemudian ya salah satu yang tadi saya sampaikan tadi, kita menyita beberapa sembako di beberapa wilayah yang menurut masyarakat Jakarta Barat cukup antusias terhadap tugas dan kewenangan kita sebagai pengawas pemilu. Dan dari beberapa kasus seperti itulah yang kemudian saya sebagai Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat bersama tim saya, karena pada saat itu masih Panwas, masih ad hoc ya, belum Bawaslu ya, belum menjadi atas nama lembaga yang tetap ya. 2 orang dengan rekan saya pada saat itu kita membangun kolektif Karibia ya, bekerja, sehingga kita mendapat apresiasi dari Bawaslu RI pada saat itu, mendapat penghargaan Bawaslu Award ya, penghargaan yang cukup bergengsi sekali pada saat itu, berkaitan tentang tahapan terbaik di eranya pada saat itu. Nah, kemudian juga yang
ada beberapa penghargaan yang saya ingat yang luar biasa sekali. Di 2018 saya juga mendapat penghargaan sebagai dari masyarakat sipil Jakarta Youth Award itu ya. Jadi saya memberikan informasi kepada publik, mensosialisasikan regulasi, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan yang menurut masyarakat sipil Jakarta cukup transparan, akuntabel, ya, cukup berkeadilan, sehingga saya diberi mendapat penghargaan sebagai dari masyarakat sipil, mendapat penghargaan Jakarta Youth Award di 2018. Tetapi sebelum itu, setelah kita mendapatkan penghargaan Bawaslu Award di 2017, ternyata saya juga mendapat penghargaan juga dari Bawaslu DKI ya, pada saat itu sebagai atas nama ketua, ya, atas nama pribadi yang diberi penghargaan. Kalau tadi yang pertama atas nama kelembagaannya, ini atas nama pribadi, karena memang dengan keberaniannya dalam mengambil sebuah keputusan, sikap, kerja-kerja yang kerjasama yang baik dengan stakeholder, sehingga juga mendapat penghargaan dari Bawaslu DKI, semacam Bawaslu Award juga seperti Bawaslu RI yang pernah dilakukan. Baik, ini kan abang saat ini kan sebagai Public PP di tingkat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini bagaimana cara abang mengkoordinasikan setiap kegiatan-kegiatan PP dengan Bawaslu Kabupaten Kota di Jakarta? Iya. Koordinasi penanganan pelanggaran di tingkat kota ini adalah bagian dari satu supervisi kita, bagian dari satu tugas, bagian dari satu kewenangan bahwa kita Bawaslu Provinsi mempunyai satu tugas untuk mensupervisi, untuk membimbing, ya, atau melakukan pemantauan, turun ke lapangan, berkoordinasi dengan Bawaslu Kota. Karena sentra penegakan hukum terpadu itu tidak hanya di provinsi saja, melainkan juga di tingkat kota juga ada. Kita turun, ya, untuk melakukan bimbingan, untuk melakukan mensupport kepada teman-teman Bawaslu Kota terkait peningkatan kapasitas, terutama di penanganan pelanggaran, ya, untuk memberikan satu apresiasi juga, ya, kepada teman-teman di kabupaten kota. Tentunya peningkatan SDM penanganan pelanggaran ini yang juga berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan. Alhamdulillah hasil koordinasi itu ada beberapa kabupaten kota, ya, kabupaten kota cukup mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bawaslu RI, mendapat penghargaan juga nih di Jakarta Utara, yaitu Bawaslu Award tingkat kota, ya, se-Indonesia mendapat penghargaan nomor 1, dan juga kita berkoordinasi juga mensupervisi teman-teman kabupaten kota di penanganan pelanggarannya, ya. Kita berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan di Jakarta Barat juga ternyata mendapat penghargaan ketiga seluruh Indonesia. Nah, ini koordinasi ini tidak sebentar, ya, tidak hanya sampai di situ saja, tapi ini secara kontinu, secara terus-menerus dilakukan dan berkelanjutan agar teman-teman di sentra penegakan hukum terpadu ini tidak membangun ego sektoral, ya. Apakah dia sebagai pengawas pemilu, apakah dia sebagai lembaga kepolisian atau kejaksaan, sehingga koordinasi ini tetap berjalan, ya, dengan teman-teman kabupaten kota. Tujuannya untuk melakukan peningkatan, ya, kapasitas SDM, kita bisa memantau perkembangan kinerjanya seperti apa terkait dalam hal penanganan pelanggaran itu sendiri. Jadi termasuk juga persamaan persepsi, ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi ketika menjadi penyelenggaraan pemilu. Ya,
persamaan persepsi ini harus dibangun, terutama teman-teman kepolisian dengan kejaksaan, karena kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman pengawas pemilu, teman-teman kejaksaan dan kepolisian ini kerja yang harus sesuai dengan aturan dan perintah undang-undang. Jadi kita tidak boleh keluar dari koridor undang-undang. Mekanisme, prosedur terkait penanganan pelanggaran itu sudah diatur sedemikian rupa oleh perintah undang-undang, sehingga kita harus bisa melaksanakan aturan-aturan. Tentunya juga ini harus bisa tersosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi aturan ini namanya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, kepada stakeholder ya, agar dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Jadi kita melakukan proses pencegahan, kemudian juga kita mengawasi ya, mekanismenya, karena apabila diduga adanya dugaan pelanggaran, maka kita harus melakukan proses penindakan. Dari CV yang saya baca nih, Pak Puadi kan background pendidikannya itu kan bukan hukum, berarti non hukum. Kenapa Pak Puadi berani memilih divisi penindakan pelanggaran? Ini bisa dijelaskan? Iya, saya sebenarnya memang di kampus ya, saya di Universitas Negeri Jakarta, dulu itu IKIP Jakarta. Fakultas saya itu ilmu pengetahuan sosial, tapi jurusan saya itu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau juga bisa juga sebelumnya namanya PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau kita menghitung sejarah tentang konsep kewarganegaraan, itu dulu namanya civic hukum ya. Karena di dalam mata kuliah tersebut itu sebenarnya saya sudah belajar dasar-dasar hukum, misalkan pengantar hukum waris, hukum Islam, hukum dagang, hukum adat dan sebagainya, termasuk juga belajar dasar-dasar politik di mata kuliah tersebut. Nah, karena saya keluar dari jurusan tersebut ya, PPKN tersebut, saya dari keguruan dan itu mengajar di sekolah yaitu pendidikan moral Pancasila, termasuk mengajar tata negara dan sebagainya. Di dalam tema-tema pada saat saya mengajar itu banyak tema-tema demokrasi, penjementahan implementasi dari nilai-nilai demokrasi. Ya kalau kita merujuk ke undang-undang pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, implementasinya itu yaitu bagaimana berdemokrasi dengan konsepsi apa yang disebut pemilu. Pemilu sudah diatur di Undang-Undang pasal 22E, kemudian pilkadanya juga sudah diatur di ketentuan pasal 18 ya, ayat 4. Nah, ini pada saat saya mengajar banyak materi-materi tentang kepemiluan saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada siswa ya, pada siswa saya. Kalau kepada mahasiswa kebetulan saya juga pernah menjadi tutor di UT, Universitas Terbuka gitu, termasuk lebih cenderung ke pembelajaran PPKN juga. Nah, ini kaitannya dengan divisi penanganan pelanggaran, banyak hal-hal ya, kejanggalan dalam proses demokrasi. Pada saat saya menyampaikan itu, saya suatu saat akan bisa mengabdikan diri ya, kepada negara, mengimplementasikan ilmu saya secara nyata ya, untuk menjadi pengawas pemilu. Dan kebetulan divisi penanganan pelanggaran inilah yang kemudian pada saat ya, saya mengajar itu banyak kes-kes kasus, saya berangan-angan dan pada satu sempat bermimpi suatu saat bisa nggak saya akan menjadi pengawas pemilu ya, yang kemudian menangani kes kasus yang berkaitan dengan pelanggaran. Dan ini sangat signifikan sekali ternyata. Dan ini terwujud ya. Dan saya mulai menjadi koordinator penanganan pelanggaran itu dimulai dari saya di Ketua Panwas Kota Jakarta Barat, dan divisi itu yang saya ambil. Sampai kemudian saya menjadi koordinator penanganan pelanggaran di Bawaslu DKI
DKI itu pun saya mengambil divisi tersebut gitu. Jadi divisi ini yang artinya kan prosesnya mulai dari sosialisasi regulasi ya, pencegahan, kemudian tiap-tiap tahapan melakukan proses pengawasan. Dan dalam proses pengawasan itulah diduga ada dugaan pelanggaran ya, maka kita melakukan proses penindakan. Luar biasa loh. Dari background hukum, non hukum, berani mengambil divisi penindakan pelanggaran. Nah, pada 2019 nih, bicara pemilu 2019 yang lalu, ini kan banyak tantangannya ini. Kira-kira tantangan apa yang paling berat menurut abang? Ya, 2019 ini dengan penyelenggaraan pemilunya ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, banyak kasus-kasus yang secara nasional itu dari kasus di Bawaslu RI yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu DKI. Nah, kita harus lihat dulu ya, karena memang saya menangani divisi penanganan pelanggaran, tentunya ini kan pintu utama masuknya penanganan pelanggaran itu adanya di Bawaslu. Nah, pintu-pintu utama masuk di Bawaslu itu melalui dua pintu, apakah pintu temuan ataukah pintu laporan. Nah, pintu temuan ini adalah pengawasan aktif, pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu dengan aktif melakukan pengawasan, diduga adanya dugaan pelanggaran, dia melakukan proses penindakan. Pastinya yang disebut temuan itu 90% itu harus bisa diketahui ya, harus bisa dibuktikan. Itu temuan. Tetapi kalau laporan, ya, dugaan pelanggaran seperti laporan, bagaimana masyarakat melaporkan ataupun semacam informasi awal, ya, masyarakat menginformasikan dan melaporkan kepada Bawaslu, kepada jenjang di bawahnya, mulai dari Bawaslu provinsi, kemudian kabupaten kota, pada jenjang di bawahnya Bawaslu tingkat kecamatan. Nah, tantangannya yang luar biasa pada saat saya menangani adanya dugaan pelanggaran. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang secara nasional kita tangani pada saat itu, termasuk juga penyelesaian sengketa. Banyak para tinggi pejabat yang kemudian dilaporkan ya, apakah itu masuk ke, kan kita harus melihat ini nih, begitu laporan masuk ya, menerima, kemudian memeriksa ya, atau menerima, mengkaji dan memeriksa, misalkan kita lakukan kajian dulu ya. Apakah dalam proses kajian itu di dalamnya paling tidak dari setelah laporan itu masuk, apakah memenuhi ketersyaratan formil atau material misalkan. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi itu, kemudian diregistrasi, nah kemudian dilakukan pemeriksaan, kita mengundang para petinggi atau siapapun masyarakat yang dilaporkan oleh pasangan calon atau oleh peserta pemilu ya, yang dilaporkan sebagai terlapor, kemudian kita melakukan proses. Nah, waktunya yaitu 7 hari, ketika dibutuhkan keterangan tambahan itu 7 hari, 14 hari. Nah, kesan yang luar biasa ya, tantangan yang luar biasa pada saat itu, tidak mudah seorang pengawas pemilu mengklarifikasi, memanggil para petinggi, para pejabat-pejabat. Walaupun kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 27 ya, bahwa hukum dan pemerintah itu bersama dalam hukum, siapa saja kalau memang mereka misalkan adanya dugaan pelanggaran ya harus kita proses sesuai dengan aturan dan mekanisme. Nah, ini merupakan satu tantangan yang tidak mudah. Tetapi jangan salah bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan. Apa itu prinsipnya? Ya, jujur, ya adil, ya berkepastian hukum, ya akuntabel, harus profesional.
ya kan, tidak hanya jujur saja, tapi harus profesional. Artinya dalam menangani adanya dugaan pelanggaran itu harus sesuai dengan mekanisme prosedur ya, terhadap aturan yang berlaku, sehingga tidak keluar dari koridor. Ini adalah tantangan yang luar biasa pada saat itu. Tidak mudah untuk secara substansi memanggil pejabat gitu, karena pejabat ya atau pejabat politik yang kita panggil itu kalau merujuk pada undang-undang MD3 itu harus seizin pertimbangan misalkan presiden, dan ini pun tidak mudah. Tapi karena kita menggunakan undang-undang pemilu, maka lebih fokus kepada lex specialis. Artinya setiap apapun ketika dia dilaporkan dan kemudian memenuhi ketersyaratkan formal materi, maka Bawaslu wajib untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, berikutnya pemilu 2024 itu kan sebentar lagi akan dimulai. Dari 2022 sudah mulai tahapan. Itu kira-kira bagaimana kesiapan Abang sebagai pengawas pemilu untuk menghadapi tahun-tahun tersebut? Ya pastinya apa ya, pemilu dan pilkada serentak di 2024 kita harus sebagai pengawas pemilu tentunya kita harus siap ya. Harus siap untuk menjalankan ya, melaksanakan perintah undang-undang tersebut, karena ini ada dua undang-undang, Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 1 2015 junto Undang-Undang 10 2016. Nah tentunya dengan berbagai persoalan ya, kita harus percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena kebetulan saya juga sebagai pengawas pemilu yang dari 2014, 2017 dengan Undang-Undang 10 2016 dan 2019. Nah dengan berbagai pengalaman itulah ya, segala persoalan problematika terutama ya adanya dugaan-dugaan pelanggaran dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggara, mulai dari tahapan pemutahiran data pemilih, penetapan calon, kemudian logistik, dana kampanye ya, kemudian tahap rekapitulasi ya, pemungutan suara dan sampai rekapitulasi. Nah potensi-potensi tiap tahapan ini kita sudah punya pengalaman sekali dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Banyak dugaan-dugaan pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran praktek politik uang, politik identitas, ya kan. Kita identifikasi semua adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, persoalan-persoalan tersebut, ya, sehingga setelah diidentifikasi kita melakukan pemetaan agar lebih matang lagi untuk memasuki persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di 2024. Nah pengalaman-pengalaman itu menjadi bahan ya kan untuk kedepannya supaya tidak canggung lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Sepanjang kita menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, insya Allah bisa terlalui sampai kemudian menuju pada pelaksanaannya nanti. Perintahnya sudah jelas di 22E ya, Undang-Undang Pemilu ya, kemudian di ketentuan pilkadanya juga sudah ada di ketentuan 10 2016 bahwa pelaksanaan pilkada serentak itu dilakukan pada bulan November di 2024. Kita harus percaya diri ya sebagai pengawas pemilu dengan berbagai persoalan dan tantangan yang ada. Kalau memang dilihat dari pengalaman Pak Puadi ini sudah luar biasa. Saya menghitungnya itu sudah hampir 8 tahun lebih bergelut di bidang kepemiluan. Terakhir saya juga baca itu ada 2 buku Pak Puadi yang sudah diterbitkan. Itu yang pertama Politik Uang Demokrasi, Politik Uang Pemilu Demokrasi dan Politik Uang. Kemudian buku yang kedua itu Mewujudkan Demokrasi Konstitusi. Nah, kira-kira dari 2 buku ini apa pesan Abang pada publik terkait kepemiluan? Yang pertama, ini bukan riset. Buku saya ini bukan riset dan bukan penelitian, tetapi ini empirik. Tidak mudah sebagai seorang penyelenggara yang
dia turun ke lapangan dan dia sendiri yang menulis buku. Dan ini buku yang pertama tentang demokrasi, pemilu, dan politik uang. Ini harus tersampaikan pada masyarakat, harus bisa tersosialisasikan bahwa apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam konteks penegakan hukum, adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan praktek-praktek politik uang ini harus tuntas. Karena tugas penyelenggara tugas kita di Perintah Undang-Undang 7 2017 ini sudah jelas bahwa Bawaslu itu tidak bertugas melakukan pencegahan ya terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu, sengketa, dan juga melakukan proses pencegahan terhadap praktek politik uang. Nah, praktek-praktek politik uang ini adalah berlatar belakang dengan segala persoalan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga apa yang saya lakukan dalam konteks penegakan hukum berkaitan tentang politik uang ya, yang sudah saya proses, kemudian sudah turun ke lapangan, dan ini menjadi satu pembelajaran yang pernah saya lakukan di 2017 pilkada, kemudian aktualisasi ini juga pada saat 2019, ini saya tuangkan di dalam sebuah buku, sehingga ini harus bisa tersosialisasi dengan baik pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh siapapun, baik itu peserta pemilu, pasangan calon ya, yang kemudian apabila melakukan praktek politik uang ini adalah satu demokrasi yang tidak mendidik kepada masyarakat ya. Nah, hal tersebut bahkan di dalam buku tersebut bagaimana upaya-upaya ya, pencegahan agar tidak melakukan praktek-praktek politik uang, sehingga di situ ada secara substansi upaya untuk proses bagaimana melakukan peningkatan partisipasi masyarakat, mengajak stakeholder pemilu, kemudian pemerintah daerah, kemudian kampus, ya kan, kemudian banyak stakeholder yang ada di dalamnya untuk mendorong ya, kepada semua lapisan stakeholder bahu-membahu agar mengkampanyekan tolak politik uang ya. Bahkan kepada lembaga-lembaga kita mengajak ya, lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan agama dan sebagainya, semua stakeholder termasuk juga kampus ya, kita ajak, termasuk juga peningkatan sekolah kader pengawasan itu, para alumni-nya juga jangan lupa mengajak pemantau pemilu ya, semua ikut agar mengkampanyekan terkait deklarasi politik uang. Nah, di buku tersebut ya, kita sampaikan ada satu semacam dasar soal, ada satu harapan dalam penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan pemilu secara ideal dalam membangun demokrasi substansial, bukan hanya demokrasi prosedural ya. Banyak praktek-praktek politik uang yang kemudian secara empirik saya tuangkan dalam sebuah buku gitu selama pandemi ini ya, saya tulis langsung sehingga mencapailah satu buku yang berjudul Demokrasi, Pemilu, dan Politik Uang. Nah, itu buku yang pertama. Buku yang kedua tentang menegakkan keadilan pemilu menuju demokrasi konstitusional. Selama ini pun empirik juga, selama saya bersidang dalam sidang pelanggaran administrasi, kemudian sidang pelanggaran penyelesaian sengketa pada saat saya menjadi pimpinan sidang, bagaimana bisa mewujudkan satu keadilan kepada tentunya ya kepada masyarakat, kepada peserta pemilu, apakah dia sebagai pemohon atau juga sebagai termohon gitu, sehingga warna keadilan ini harus bisa tersampaikan agar mencapai satu kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, kalau kemudian ini sudah terwujud ya dalam konteks keadilan bahwa pengawas pemilu itu harus independen,
harus betul-betul menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan, maka nanti output yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan pemilu itu pemilu yang betul-betul bermartabat, berintegritas gitu, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu. Nah, dalam buku yang kedua saya ini juga harus bisa tersosialisasi kepada masyarakat, karena di dalamnya juga banyak regulasi-regulasi ya, yang harus tersampaikan, bahwa adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang di buku pertama, bahwa mekanisme penanganan pelanggaran di dua undang-undang yang berbeda itu, baik Undang-Undang Nomor 7, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Tentunya saya sebagai penyelenggara pemilu ya, Bawaslu tidak sendiri, di situ ada KPU, kemudian ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Luar biasa kalau kita lihat ini, kalau kita hitung tahun itu hampir setahun 2 buku Bang. Ya, betul. Luar biasa, suatu yang mungkin sulit dilakukan oleh orang lain, tapi Bang Puadi di tengah kesibukannya menjadi pengawas pemilu bisa menulis 2 buku dalam waktu hampir 1 tahun kalau dihitung. Saya berterima kasih sekali Bang sudah menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi, berbincang santai mengenai dunia kepemiluan. Itu sangat menarik sekali, apalagi sebentar lagi 2024 itu mungkin akan lebih seksi daripada 2019 karena semuanya digabung di sana. Mungkin itu saja dari saya, ngobrol santai pada program Bonsai Bawaslu Jakarta Timur pada seri 15 kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin ini bisa menjadi bahan untuk publik mengetahui bagaimana perjalanan pemilu di DKI Jakarta pada rentang waktu 2017-2019. Mungkin itu saja. Berikutnya jangan lupa ya, like, subscribe, share media sosial Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah, awasi, tindak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.